Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kembali lagi bersama Uji dan Bunda Wel yang sudah hadir bersama kita. Luar biasa di tengah kesibukan beliau yang super duper padat ya Bun ya. Ya, ceritanya kita menjadi sosok yang sangat produktif. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu di program kisah Kicauan Sore Berfaedah. Dan insya Allah kali ini kita pembahasannya lebih asik lagi dan out of the box ya insya Allah ya Bun ya. Insya Allah. Nah, jadi kali ini mungkin kawan-kawan di rumah yang menyaksikan nggak asing lagi dengan Bunda Wel atau lebih akrabnya dipanggil dengan Teacher Well ya Bunda ya. Teacher Well. Ya, jadi nama lengkap beliau ini Bunda Elia Devita atau Bunda Wel. Beliau salah satu founder Azikra Foundation, juga praktisi pendidikan dan juga seorang konsultan keluarga. Ini banyak banget nih poin-poinnya. Ini belum semuanya nih ya, baru sebagian yang dibacakan. Dan juga beliau pengurus JSIT wilayah Sumatera Barat atau Jaringan Sekolah Islam Terpadu, pengurus Asosiasi Yayasan Pendidikan Islam. Kemudian yang nggak kalah kerennya, nih, pasti kawan-kawan sangat terpesona nih, trainer dan motivator gitu ya. Jadi selain sebagai seorang bunda di rumah, juga di sekolah gitu ya. Jadi beliau ini juga sebagai seorang trainer, motivator di bidang human resource dan Islamic parenting. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Luar biasa ya. Oke, Bunda gimana kabarnya, Bun? Alhamdulillah, wabar. Allah Akbar ya. Ini energinya meskipun pokoknya kayak ketemu Bunda tuh aja lagi pilek terus ya. Suara-suaranya masih suara-suara pilek gitu ya. Alhamdulillah, tapi kalau ketemu tuh energinya mengalir Bun, insyaallah ya. Luar biasa. Allahu Akbar. Nah, jadi udah siap ya Bun ya? Kita bahas hari ini. Nah, ini juga penasaran, biasanya di mana-mana tuh yang durhaka tuh biasanya anak ya. Karena anak ini kan kecil, nakal, susah diatur nih. Ini tema kita hari ini kawan-kawan, insyaallah orang tua yang durhaka. Adakah? Nah, pasti teman-teman di rumah yang menyaksikan pada penasaran kan? Apa sih maksudnya orang tua yang durhaka, adakah gitu ya. Nah, jadi kita bahas gimana sih maksudnya orang tua yang durhaka itu gitu. Selama ini kan kita tahu cuma seorang anak bandel banget gitu, susah diatur, susah jujur, apalah pokoknya segala kekesalan itu mengatasnamakan anak nih durhaka atau enggak taat sama orang tua gitu ya. Ya Bun ya. Nah, oke, kita kupas tuntas. Jadi apa nih maksudnya Bunda yang dikatakan dengan durhaka dari versi orang tua tuh maksudnya gimana gitu? Kenapa bisa dikatakan seorang orang tua tuh durhaka gitu? Biasanya ini kan anak gitu. Oke, silakan. Oke, makasih Ji. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Orang tua durhaka ya. Sebelum Bunda jawab, Bunda nanya dulu sama Uji ya. Kalau dengar nama Malin Kundang, apa yang teringat sama Ji? Anak yang durhaka. Anak yang durhaka. Iya. Nah, oke ya. Itu kisah yang sangat populer tuh Bun. Populer ya, legenda kan. Ya, legenda. Ya, legenda di kita malah ya, di Minang ini ya. Di Minang. Betul. Di kasusnya Malin Kundang, semua kita pasti sepakat bahwa dia adalah seorang anak yang durhaka kan? Benar sekali Bun. Yuk, kita mari belajar dari kisah ini. Kenapa Malin Kundang itu namanya kok pakai Kundang? Namanya awalnya siapa tuh? Nama Malin Kundang. Nama Malin Kundang tuh Ji, awalnya Malin. Malin aja. Oh, Malin aja. Ya, Malin aja ya. Malin. Kenapa kau pakai Kundang? Karena Malin ini sudah besar. Kalau kita ibaratkan sekarang misalnya kelas 5 SD gitu ya. Itu masih dikundang oleh ibunya. Oh, kundang itu diletakkan di punggung itu ya. Oh, beda sama. Di sini. Kemudian di ini ibunya jalan, kemudian Malin diletak di sini. Oh, gitu ya, Bun. Itu namanya kundang. Kalau dibalik ini kundang, kalau di sini kandung ya Bun ya. ini kandung. Ini kandung ya. Oke ya. Nah, ini gendong ya. Kayak gitu. Tapi tidak, dia di sini ya. Nah, ini namanya kundang. Nah, karena dia dikundang-kundang walaupun sudah besar, kelas 5 SD masih dikundang. Itu lazim nggak? Ya, nggak lazim. Nggak lazim ya. Udah mandiri berjalan. Harusnya ya. Tapi Malin Kundang, ibunya masih mengundang-undang Malin. Akhirnya Malin Kundang itu digelari oleh orang-orang sekitar Malin Kundang. Karena Malin, kamu udah gede kok masih dikundang-kundang. Ya udah namanya Malin Kundang. Nah, itulah namanya Malin Kundang. Nah, Malin Kundang
yang sampai kelas 5 SD ibarat kata, ya kan, itu masih dikundang oleh ibunya, kira-kira bagaimana ibu memperlakukan Malin? Terlalu childish atau gimana, tidak mendukung untuk mandiri lah Oke, intinya. tidak memandirikan. Iya. Apalagi berempati nggak? Iya. Diajar berempati nggak? Berempati misalnya kalau ibunya sedang kesulitan dia bantu gitu? Nggak dikasih kesempatan itu, Bun. Nggak kesempatan ya. Iya. Nah, kalau dia mandi? Kalau mandi gimana ya? Dimandiin ya. Ya, kalau dia mau makan? Ya disuapin gitu ya. Nah, semua maunya Malin dipenuhi nggak oleh ibunya? Iya, artinya adalah pemanjaan yang berlebihan ya. Iya, berlebihan. Manja berlebihan. Harusnya Sosia itu kan udah bisa nyuap sendiri, mandi sendiri gitu ya, Bun. Oke. Nah, kemudian Malin dengan pola asuh ibu yang demikian, padahal ibunya kita di legenda itu diketahui diceritakan bahwa ibunya adalah seorang janda ya. Janda yang miskin. Janda miskin. Nah, janda miskin tetapi memanjakan anak sedemikian rupa. Nah, ketika Malin remaja, dia bosan miskin ya. Kemudian dia minta izin pamit sama ibunya untuk pergi merantau. Yeah. Oke. Di rantau dia sukses, kemudian dia balik ke kampung dengan membawa istri yang cantik. Ya, yang sosialita gitu. Sosialita. Kemudian dia malu, okay, kepada istrinya mengakui ibu. Yeah. Oke. Nah, kemudian mereka akhirnya bertolak lagi untuk pergi berlayar kembali. Nah, Malin bilang apa sebelum itu kepada ibunya? Siapa? Ini bukan ibuku, gitu ya. Iya, nah, benar, tidak mengakuinya. Jika ibu mendapati anaknya hilaf atau salah atau membuat sesuatu yang menyebutnya sedih, ibu solehah kira-kira apa doanya? Ibu solehah tuh mendoakan yang baik-baik kali ya. Contohnya apa misalnya? Ya Allah, mudah-mudahan jadi ulama besar lah. Gitu. Ya Allah, tunjuki hati anakku, gitu ya. Jadi berikan kasih sayang pada hatinya untuk mengakui sukses, sukses ya. Tapi yang soal perilaku dia kepada ibunya, lembutkan hatinya untuk mengakui aku sebagai ibunya. Tunjukkanlah jalannya, gitu ya. Rentetan begitulah kira-kira doa dari seorang ibu solihah ketika anaknya bersalah seperti itu kepada dia. Oke. Nah, coba apa doa ibu Malin Kundang? Intinya sampai mendoakan anaknya jadi batu intinya. Mengkutuk ayah. Jadi batu ya. Dengan pola asuh yang demikian, kemudian endingnya adalah dengan mendoakan atau mengutuk anaknya dengan doa itu, kemudian anaknya berat menjadi batu. Siapa duluan yang durhaka? That's point. Berarti ya orang tuanya. Nah, karena dia jangan orang tua. Kasus ini siapa? Kasus ini ibu ya. Kalau orang tua dua ya. Iya, benar. Siapa? Ibu. Kenapa kok semua kita mengatakan bahwa Malin Kundang yang durhaka? Dan ini belum pernah berubah. Sampai Ji juga jawabnya begitu. Iya, benar. Iya, fine. Ji juga begitu, fine. Karena begitulah yang kita dengar. Begitulah legendanya bahwa ini ada anak durhaka dikutuk di batu, tuh batunya ada di sana tuh. Di Pantai Padang kan? Iya. Tapi coba runut lagi dari cerita tadi itu. Siapa duluan yang durhaka? Duluan ya. Siapa duluan yang durhaka? Ya, tapi ya ibu. Itu tadi ya. Oke. Ini versi ibu ya. Iya. Yuk, versi ayah. Versi ayah. Ini real ya, di kisah sahabat Rasulullah SAW waktu menjadi khalifah Umar bin Khattab. Oke, apa yang terjadi? Seorang ayah menyeret anaknya ke hadapan Khalifah Umar dan mengadukan. Ayahnya bilang apa? Wahai khalifah, anakku durhaka padaku. Khalifah Umar bilang apa sama anaknya? Nanya dulu. Betul? Begitu? Anaknya bilang, adakah hak anak terhadap ayahnya, wahai khalifah? Kemudian khalifah menjawab apa? Ada. 3. 1, mencarikan ibu yang solihah. Yang kedua, memberi nama yang baik. Yang ketiga, mengajarkan agama. Anaknya bilang apa? Tidak ada satupun dari 3 itu yang ayahku berikan padaku ya, khalifah. Ibuku Majusi, penyembah api. Namaku Ju'al. Ju'al itu adalah kumbang besar, kumbang ya, yang suka bikin lollipop di BAB-nya sapi. BAB-nya kerbau itu, di tanah lapang itu Ju'al. Itulah kumbang itu. Arti Ju'al ya. Ju'al itu namaku. Dan tidak satupun ayat Allah yang diajarkan bapakku padaku. Terus Khalifah bilang apa? Kamu lebih duluan durhaka kepada anakmu sebelum dia durhaka kepadamu. Siapa yang durhaka sekarang? Ayah. Tadi versi ibu ya. Sekarang versi ayah. So, lalu jika ada anak durhaka
tidakkah itu hanyalah korban pendidikan, pola asuh dari yang orang tua dari orang tua diberikan. semua. Jadi kalau gini Ji, kalau Bunda dengar seorang nenek ditinggalkan oleh anaknya di tengah hutan, oke? Ada kan kisah-kisah seperti itu di medsos? Ya. Ada. Atau ibu-ibu atau bapak-bapak yang tinggalkan anak cucunya ya, anak-anaknya di Panti Jompo. Beberapa waktu yang lalu Bunda pergi ke Panti Jompo yang ada di apa itu namanya, Pariaman, ya si Cincin itu ya, Bunda ke sana ya. Dan pada waktu itu para ibu-ibu pengurus DPT sosial itu ya, dari Departemen Sosial itu mengatakan begini, anaknya kayak gini, anaknya kayak gitu, anaknya kayak gitu ya. Sebenarnya sebelum kita terima itu semua, coba cari dulu belakangnya. Nggak mungkin satu orang anak menelantarkan bapak atau ibunya jika dahulu mereka dibanjiri dengan kasih sayang, dengan apa itu pendidikan gitu loh. Ada Allah nggak di rumah itu gitu loh. Nggak sesuai dengan Allah tuntun, dengan Rasulullah SAW tuntun nggak kita membesarkan anak kita. Jika iya, mustahil akan ada anak yang begitu aja kemudian menelantarkan orang tuanya, mereka masih hidup, bahkan ada yang satu keluarga yang kaya raya anak-anaknya tapi nggak ngakuin. Tapi kalau udah sukses ya Bunda pasti ingat. Ya, that's it. Ketika kadang-kadang anak tuh kalau yang ini ya, yang misalnya yang betul-betul pola didiknya bagus ya, dia dendam dengan kemiskinan. Kalau mereka miskin ya, dendam kemiskinan. Oke, suatu saat nanti akan aku umrohkan orang tuaku, ibu bapakku, akan ku bangun rumah untuk ibu dan bapakku. Itu betul balas dendamnya ya. Dendam positif ya. Artinya adalah bahwa karena dia dilimpahi kasih sayang gitu loh. Oke, kita itu menanam saham dan kemudian kita tuai hasilnya. Jadi apa yang ditanam itu yang dituai. Ini adalah prinsip pendidikan. Apa yang kamu tanam, itu yang kamu tuai. Ya. Yes, kita panen apa yang kita tanam. Jadi jangan sembarang aja bilang apa, itu nak durhaka, pasti nak durhaka. Nah gitu Ji. Oke, that's it. Ya kan hidup tuh take and give ya Bunda, dimanapun meskipun antara orang tua dan anak, apa yang diberikan ya itu yang dituai gitu. Ya give dulu sayang ya. Ya give dulu. Iya, give dulu take. baru take. Ya. Give and take. Ya betul. Bener juga ya Bunda, kalau diingat-ingat ternyata yang durhaka tuh nggak cuma anak aja, juga orang tua. Luar biasa. Terbuka pikiran Uji karena cerita Malin Kundang tadi Bunda. Ya ini emang maunya anak aja. Nah ini Ji. Jadi sejak Bunda mulai ngeh dengan parenting ya. Sebenarnya karena apa? Karena banyak sekali kesalahan yang Bunda lakukan, of course lah ya. Karena memang kita pada dasarnya orang tua menikah, kemudian gubrak jadi orang tua. Itu pola kalau jika kita tidak mau belajar, oke. Nah ini parenting kan juga kemarin ya. Belum lama-lama juga ini kan ya. Nah ini setelah amalnya segala macam ilmu parenting ini muncul, kemudian juga medsos juga, masya Allah ya, untuk selalu menghebohkan. Ya, memberikan banyak sekali edukasi yang memudahkan seseorang menyampaikan kebaikan gitu ya. Nah ini Bunda penasaran banget sama ini, sama cerita Malin Kundang itu ya. Bunda cari-cari ini gimana ya? Misalnya itu Bunda sengaja seperti apa ya? Ya Allah berikanlah hikmahnya itu. Ini ada satu yang salah ini dengan Malin Kundang ini gitu ya. Kenapa dia dicap dan dikutuk benar dia oleh semua telinga yang mendengarkan nama dia pasti sudah cap Malin Kundang, durhaka gitu ya. Sebenarnya what is going on sebelumnya gitu loh. Apa sih yang terjadi gitu kan ya? Ini pasti ada sesuatu ini gitu ya. Nah di parenting ini wadah. Jadi semua ada berita itu Bunda biasanya akan lebih fokus pada parentingnya. Misalnya anak narkoba, kan? Nah, ada apa dengan pola asuh? Anak kayak gini, ada apa dengan pola asuh? Apapun dengan anak itu, semuanya adalah apa yang pola asuh. That's it. Apa yang kamu tanam? Itu aja. Jadi anak ini cuma sebab akibat ya. Dari sebuah sebab itu ya orang tua. Apakah salah seorang? Atau malah kedua-duanya? Oke? Nah atau ini orang tua oke, tapi ada campur tangan orang lain, kakek nenek dalam situ. Yang membuat sebuah sistem rumah tangga itu bisa berantakan. Oke? Atau ada om di situ, di rumah itu, ada tantenya, atau ada anak asuh yang lain, siapa aja. Oke? Nah, setelah dalam rumah itu, keluarga besar lagi yang kita lihat. Keluarga besar, tetangga-tetangga lagi. Jadi itu dia semuanya mempunyai andil untuk membentuk seorang anak. Nah, maka ini yang peran pertama itu adalah orang tua beresin dulu.
memang harus selesai dulu dengan diri sendiri. Dengan diri sendiri gitu ya. Oke. Jadi luar biasa hikmah yang disampaikan Bunda, baik mulai dari cerita Malin Kundang sampai ke kisah real dari sahabat Rasulullah ya Bun ya. Kalau dilihat orang tuanya, tapi ya itu kalau mau dibilang anaknya yang durhaka, lihat kembali apa yang didapatkan dari ayah atau ibunya gitu ya Bun ya. Oke, nah bicara tentang orang tua yang durhaka nih Bun, kira-kira faktor penyebab orang tua bisa tidak sadar atau sadar sepenuhnya bahwa ya udah durhaka sama anaknya itu apa kira-kira Bun? Ulangin pertanyaannya Pak. Faktor penyebab orang tua bisa itu dia nggak sadar atau justru dia bisa sadar sepenuhnya gitu. Kira-kira apa penyebabnya tuh Bun? Tidak sadar atau sadar sepenuhnya? Bisa jadi dia nggak sadar, atau akan sadar sepenuhnya. Kira-kira faktor penyebabnya sadar sepenuhnya itu maksudnya gimana nih? Sadar sepenuhnya, oh ini salah gitu. Oh gitu. Harus diperbaiki gitu. Atau dia sama sekali nggak sadar. Apa penghambatnya kira-kira tuh Bun? Ya. Ada dua kondisi itu ya Bun? Iya, kondisi pertama itu ya orang tua nggak sadar. Ini kalau untuk hari ini, ini apa namanya? Untuk hari ini nggak bisa nih. Orang tua nggak sadar tuh nggak bisa lagi kita bilangin saya nggak sadar jadi orang tua gitu loh. Itu saya nggak sadar karena ilmu itu udah demikian apa ya, silih berganti datang ya di sini kita kan, di WhatsApp, di genggaman tangan kita kan, di Android. So show me your handphone and I'll tell you who you are gitu loh. Nah, kalau dulu kan buku ya, show me your book and I'll tell you who you are. Bacaanmu apa? Aku kan tahu siapa kamu ya. Kalau sekarang nggak handphone. Jadi, pinjam aja handphone setengah menit, oke. Kita kan tahu siapa dia. Kan itu yang muncul itu pasti riwayat pencariannya. Riwayat. Itu algoritma kan. Itu kan muncul semua anak kayak gitu. Jadi artinya adalah orang tuh udah nggak sadar lagi. Hari ini hanya Allah yang tahu ya. Bagaimana serangan untuk anak kita. Semua komunitas ingin mengambil anak kita. LGBT kan namanya, oke? Obat terlarang tuh udah itu ya, udah kaji lama ya, pornografi lah namanya, kemudian apa namanya, pang lah namanya, dan seterusnya. Itu semua komunitas itu membutuhkan regenerasi dan membutuhkan kadar. Ya. Semuanya butuh kadar dan semuanya berebutan. Benar. Semuanya berebutan dan yang direbutkan tuh ya diri kita dan anak-anak kita. Nah, kalau kita nggak ngeh juga bahwa merasa bahwa semua baik-baik saja dengan pendidikan yang kita berikan pada anak kita sesuai bagaimana orang tua kita dulu mendidik kita. Jadi pendidikan itu umumnya itu warisan. Coba ya, satu orang yang nyubit aja deh. Coba tanya, kamu dulu cubit nggak sama mama kamu? Pasti jawabannya yes. Itu pasti, 100%. Itu Bunda punya murid banyak ya. Jadi kalau anak suka mukul, survei. Anak-anak yang suka mukul teman, kamu dipukul sama ayah ibumu di rumah anak, sama umi abimu nak, ya nggak bakal bilang enggak. Karena anak-anak yang nggak pandai mukul itu, kalau dia nggak pernah kena pukul, dia juga nggak tahu cara memukul gitu loh. Karena itu tadi ya Bun ya, anak tuh akibat dari sebabnya orang tuanya. Ya gitu. Nah jadi orang tua yang merasa bahwa hari ini aman-aman dan nyaman-nyaman saja, bangun, wake up gitu loh, bangun, jangan merasa baik-baik saja, semuanya sangat tidak baik-baik saja hari ini, sangat tidak baik-baik saja, ini mengerikan. Ya, Bunda single parent ya Bunda. Ya, Bunda single mom dan Bunda fine aja alhamdulillah dengan single mom. Maksudnya gini, karena dulu 20 tahun si ayah itu berpartner dengan Bunda ya, berpartner itu, dan beliau alhamdulillah mewariskan hal yang sangat Bunda syukuri gitu loh. Artinya yang beliau sudah tanam ke anak-anak itu sudah hal yang betul-betul pondasi ya, alhamdulillah amin. Jadi Bunda udah tidak, dalam tanda kutip, tidak amat sangat cemas ya. Bunda itu tidak, Bunda tinggal melanjutkan. Kemudian untuk apa ya, merawat ya, merawat lah ya. So, itu misalnya yang tanaman itu udah alhamdulillah nampak bagus gitu ya. Jadi Bunda bagaimana Bunda merawatnya, dia itu semuanya betul-betul pertolongan Allah semata. Jadi jangan pernah merasa keren, jangan pernah merasa aman, nyaman aja. Kita amat sangat butuh bantuan Allah ya, pertolongan Allah dalam hal pendidikan ini, mendidik anak ini. Karena kita akan berhadapan dengan Allah SWT nanti. Jadi bukan hanya sekedar bahwa ini anakku loh udah jadi orang, ya kan? Anak-anak nggak bakal jadi pohon, nggak bakal jadi buah kan? Tapi anak kan jadi orang juga. Cuma persoalannya adalah kita nanti paripurna tidak ketika menyerahkannya pada Allah SWT. Paripurna tidak catatan kita, oke? Atau malah ada
timpang di sini, kayak cacat di sini, atau masalah ini di sini. Nah, so jalan kita itu bukan hanya dunia, bukan hanya sekedar anak kita menjadi dirut apa, bukan jadi anggota dewan mana, bukan menjadi gubernur bahkan presiden sekalipun. No, that's not sesuatu yang akan menjadikan kita bisa dilabel sebagai orang tua sukses. Enggak. Yang sukses itu adalah ketika nanti anak kita landing di jannah. Itu orang tua yang sukses. Tuh, baru sudah bergaransi ya, Bun. Itulah yang sukses itu. Itulah namanya sukses. Ketika anak-anak kita dan kita itu nanti sudah benar-benar landing di jannah. Nah, jika belum, jangan merasa keren ya gitu. Oh, anakku udah jadi sudah jadi direktur ini di rumah sakit mana, di Pertamina apa segala macam. Enggak. Jabatannya itu membawa dia ke surga enggak? Benar. Itu yang enggak sadar ya, Ji. Nah, jika yang sadar sepenuhnya nih, kalau kita sadar sepenuhnya tentang pendidikan ini, maka yang Bunda untuk orang tua yang udah sadar, yang Bunda pesankan adalah jangan pernah berhenti belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Dan jangan pernah berhenti membuat perbaikan ya. Membuat perbaikan day to day gitu. Ya benar, karena ilmu parenting itu kalau dilihat ya Bun ya, emang mengikuti alurnya zaman. Apalagi semakin kesini kebutuhan anak kan, apalagi Gen Z ya, makin kesini makin banyak aja kebutuhannya gitu. Jadi kita yang awalnya punya ilmu segini harus adjustment gitu, menyesuaikan diri gitu, nggak bisa stagnan di segini sementara anaknya kebutuhannya di segini. Iya, karena nanti kita malah ini sama anak, bisa perang sama anak, karena dia pikir itu baik-baik saja, kita enggak. Jadi kita memang harus bekerja-kejaran, harus ngikutin mereka, terpacu gitu Bun ya, menyesuaikan. Kita menyesuaikan. Ya, kalau nggak bisa dibilang kita terlalu nyinyir lah, overprotective lah, atau apalah nggak asik pokoknya. Ya, pokoknya nggak asik. Kalau mau curhat kayaknya nggak pas deh sama Bunda gitu, merasa kayak nggak Bunda kayaknya nggak dapat feel-nya gitu. That's it. Ya. Itu ngeri loh. Ya. Nah, jadi gimana sih Bun sebenarnya idealnya interaksi seorang anak sama orang tua, ayah atau ibu gitu, idealnya seperti apa biar kedurhakaan ini nggak terjadi, entah itu dari orang tua ke anak atau sebaliknya dari anak ke orang tua gitu, idealnya seperti apa gitu? Idealnya ya, jadi anak-anak itu ketika mereka masih kecil, kayak mereka tuh jadi raja. Kemudian setelah itu mereka itu lama-lama anak itu akan menjadi sahabat. Jadi anak itu sering jalan ya, sering sejalan itu nanti mereka jadi sahabat kita. Jadi artinya adalah bahwa orang tua harus membuat koridor ya. So, ini boleh, ini enggak. Okay? Kalau ini boleh ini yang kayak ya ini kita nggak ada ini, tidak ada bargaining, nggak ada bargaining ya, nggak ada bargaining apa sih? Nggak ada tawar menawar. Oke, di sini nggak boleh tawar menawar. Oke, kalau ini boleh. Oke. Nah, kalau yang kayak gini, boleh, kamu kerjakan aja lah, nggak usah nanya Bunda. Gitu. Diklasifikasikan juga. Klasifikasi, ada klasifikasi, betul. Jadi nggak bisa batang sama sawah tuh sama aja. Bunda dapat seorang teman bilang kayak gini. Kalau kami di rumah kami suami istri menerapkan gaya demokrasi di dalam pendidikan. Terus gimana? Nah itu dia, that's it. Demokrasi yang akan Anda ikuti, oh wahai orang tua. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lihatlah di negara-negara yang Anda bilang demokrasi itu mereka junjung tinggi, demokrasi bablas kayak gitu ya. Coba lihat si Anton menikah dengan si Ujang. Nah, kalau pendeta nggak mau menikahkan, itu si pendeta itu bisa dilaporkan ke polisi dan dia yang diciduk. Itu bablas, demokrasi bablas. Itu yang kita berikan ke rumah tangga kita. Janganlah. Maksudnya itu yang bener aja lah gitu. Ya maksudnya gini, ayo tambah ilmu. Karena di awal tuh pondasinya ya Bunda, nggak mungkin kita bebas memberikan sesuai kesenangan anak tuh nggak mungkin. Ya. Tidak mungkin. Dan ini ketika anak-anak kecil tuh ya, itu sudah demokrasi gitu ya. Kami kan demokratis ya. Nah, setelah itu apa? Teman Bunda ada yang bilang kayak gini. Ya
Terus saya ke night club gitu ya. Terus nanti diantar sama pacar saya gitu ya. Terus bilangin, orang tua kamu gimana? Ya mereka kan kasih tahu, mereka kan udah tahu kalau saya ini udah besar. Itu teman seangkatan Bunda loh. Tapi benar loh Bun, bahkan ya di lingkungan orang-orang tua, misalnya sekarang saat ini tuh udah nggak tabu lagi gitu. Umurnya udah berapa gitu. Kok nggak punya pacar? Malah ditanya, kok nggak punya pacar gitu ya Bun ya? Iya. Berarti merinding kita sebenarnya mendengar. Iya benar sayang. Jadi gini, kerusakan moral itu ya. Kerusakan moral itu dimulai kan dari pembiasaan ya. Misalnya gini, bentar ya Ji. Ya. Oji lihat ya, dua ini ya. Ya ini apa Ji? HP. Nah ini Tisu. lagi. HP. Lagi. Tisu. Oke, sekarang coba bilang ini tisu. Tisu. Ini. HP. Good. Lagi. Tisu. Good. HP. Lagi. Tisu. Oke. HP. Oke. Tisu. Ya. HP. Oke. Ini tambah lama, Ji akan lebih lancar loh. Mengatakan bahwa ini tisu, dan ini HP. Akan lebih lancar lagi. Kalau tadi kan agak gagap-gagap, right? Yeah. Agak gagap-gagap ya. Tisu, HP. Padahal bendanya adalah HP. Yeah. Nah, begini caranya itu. Jadi awalnya itu kita udah tahu nih wah ini handphone kan. Iya. Ini udah jelas ini tisu kan. Iya benar. Tapi kalau bisa itu diulang-ulang lagi, nanti kita bilang nanti lama-lama Ji akan bilang apa? Ji, ini tisu loh Ji. Oh bukan. Ini HP loh Ji. Bukan, ini kan tisu. Sampai kayak gitu. Tapi kita pun menolak bahwa ini adalah handphone, HP. Tapi ini adalah tisu. Karena udah terlalu kebiasaan. Apalagi kalau semua orang mengatakan, wah iya betul-betul ini tisu nih. Ya? Semua orang bilang itu tisu. Tisu. Oke, semua orang akan mengatakan ini tisu. Oke, nah begitulah kerusakan moral itu. Dimulai dengan diobok-obok dulu, di sosialisasi. Sama dengan LGBT hari ini. Sama dengan pacaran itu ya. Pacaran dulu kan tabu tuh. Anak laki-laki sama perempuan boncengan ya. Jangankan peluk-pelukan ya. Yang hari ini na'udzubillah min dzalik itu. Astagfirullahaladzim. Bunda sampai ada nyubit orang. Nyubit anak SMP. Berangkulan begitu banget. Pakai baju SMP. Bunda deketin dan Bunda cubit dari belakang. Dan Bunda panggil, suami kamu itu gitu. Berapa lagi pakai motor juga. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Nanti itulah. Jadi ayah bunda dimanapun berada ya Allah, jika Anda bertanya mana pacarmu, siap-siap Anda ya itu ya sahabat PKS TV Padang dimanapun berada. Jadi tidak itu tidak sesuatu hal yang wajar sebenarnya ditanyakan kepada seorang anak yang sudah menginjak usia 17 ke atas terus ditanya pacar. Sebenarnya harusnya kalau lebih mending mungkin ya, meskipun bagi Uji sebenarnya agak serem sih Bun ditanya kapan nikah, tapi lebih mending ditanya kapan nikah ketimbang mana pacar. Beneran ya Bun? Bener. Jadi itu harusnya kalau orang tua yang memang ketika dulunya dipersiapkan, nggak cuma modal semangat aja, dia nggak akan sempat memunculkan pertanyaan itu kepada anaknya. Ya karena orang tua itu mungkin juga dulu digitukan oleh orang tuanya. Ya bisa jadi ya, kan? Atau tuntutan zaman juga bisa Bun. Ya jadi merasa bahwa modern. Hari ini modernisasi ya hari ini. Padahal itu bukan modernisasi. Barat-baratan Bun. Meskipun ini Sumatera Barat, bukan berarti kita harus ke barat-baratan ya. Iya benar Ci, benar Ci. Iya. Jadi hati-hati anak-anak kita, dosa yang mereka tanggung itu orang tua yang nanggung. Karena mereka bisa bilang gini, ya ada orang tuaku malah mengasih memberi lampu hijau. Kan mama dulu yang bolehin aku pacar, atau kenapa nggak bawa ke sini calon mantu mama? Iya, kan mama dulu yang kayak gitu. Kalau kemudian saya terlanjur kayak gini, lah itu salah siapa? Iya. Nanti kita keluarga itu di hadapan Allah bisa saling membackup atau saling dorong-mendorong. Waktu itu saling kamu duluan, kan gara-gara kamu. Nggak ada lagi waktu itu. Satu sama lain mana ayah ibu anak gitu. Nggak ada lagi, nggak bisa saling hujat, tuding menuding. Nah kita mau pilih keluarga yang mana? Ya nggak mau lah Bun, sama sekali nggak mau. Nah jadi kalau sekiranya gitu ya Bun ya terjadi kita mendapati seorang orang tua yang durhaka, tidak memberikan hak anak itu. Nah kalau misalnya terdapat sebuah luka lama atau trauma yang itu mempengaruhi emosional anak atau psikologisnya sampai dia dewasa dan sampai di otaknya tuh ya udah menghitam, udah ada titik hitamnya kalau orang tuanya seperti ini, sampai itu menjadi sebuah trauma dan dia menjadi tertutup atau sangat-sangat tidak mau terbuka, antisosial. Kira-kira gimana tuh cara solusinya, apa yang harus dilakukan oleh seorang orang tua gitu? Ya jadi yang pertama dilakukan oleh orang tua adalah taubat ya. Ya, karena anakmu itu adalah korban dari dirimu. Okay? Jadi tobat dan kembalilah ke Allah.
kembali ke Allah. Tidak bisa kita selamat, tidak bisa kita selamat diri kita sendiri dan anak-anak kita. Surah At-Tahrim ayat 66 itu kan gitu, ayat 6 ya. Surah At-Tahrim ayat 6 kan gitu. Pelihara dirimu gitu. Baru anak keturunanmu gitu ya. Dari azab api neraka itu kan dirimu dulu. Nah, jadi tobatlah. Kemudian apa? Selesaikanlah diri dengan dirimu sendiri. How do you say? Love yourself gitu loh. Love yourself. Cintailah dirimu sendiri. Karena kamu nggak bakal bisa memberikan cinta pada anak-anakmu jika kamu nggak punya cinta itu untuk diri sendiri. Oke? Jadi ada orang-orang tua yang sebenarnya mereka nggak siap untuk jadi orang tua. Nggak ada persiapan, nggak nyiapin diri, dan orang tuanya juga nggak nyiapkan seperti itu. Dan orang tua yang memberikan luka pada anak adalah orang-orang tua yang dulu juga terluka oleh neneknya. Nah, dia juga meregenerasi luka regenerasi, itu ya, dia itu akan turun-turun, mengerikan. Maka putuslah rantai itu. Kalau kita dahulu diperlakukan sebagaimana orang tua kita memperlakukan kita, mungkin tidak dalam keadaan sehat ya, atau baik-baik saja begitu, maka itu putus rantainya itu. Putuslah rantai itu dengan apa? Dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dapat perbaiki diri. Kemudian cari komunitas-komunitas yang benar-benar mengupgrade diri kita. Banyak kok orang-orang baik di atas dunia ini. Masih banyak orang-orang yang baik di atas dunia, apalagi di PKS ya. Itu 100%, amin. Kalaupun tidak 99,9% kayak gitu ya. Itu ada di PKS insyaallah. Ya, karena ada orang teman-teman muda yang di luar gini. Kalau saya kumpul sama teman-teman PKS, minimal sholat saya 5 kali sehari itu terjaga. Itu minimal. Ya karena kan benar yang dibilang kalau mau dapat kecipratan wanginya berteman sama yang jual parfum gitu. Iya kan? Iya, nah, jadi berkumpul lah. Dan PKS juga ada kelas-kelas motivasi per pekan. Ya benar. Ya, kelas motivasi per pekan. Ji tahu nggak Ji? Sekali kita masuk kelas motivasi berapa bayarnya Ji? Minimal 2 jam Ji. Bisa 750.000 Ji. Satu kali pertemuan. Ini per pekan dan free. Bahkan kadang-kadang kakak yang yang motivatornya pun kita nggak tahu kapan ulang tahunnya, nggak pernah kita berterima kasih. Iya benar. Pernah berterima kasih sama motivatornya. Tahu aja nggak ulang tahunnya kapan gitu ya. Berilah sebuah kado apa kayak gitu, jilbab apa 35.000-an, itu tuh nggak kepikir gitu loh. Saking kakak motivatornya atau abang-abang motivatornya memang nggak mengharapkan itu gitu. Tapi bablas adik-adiknya juga nggak bakal ikut, nggak ingat gitu untuk berterima kasih pas lebaran kasih apa kayak gitu ya. Iya benar. Itu per pekan dan seumur hidup. Ya Rahman ya Rahim. Itu nikmat Allah mana lagi yang kamu dustakan gitu ya. Nah, jadi cari komunitas. Jadi tadi bertobat ya. Kemudian cintai diri sendiri. Kemudian carilah komunitas-komunitas yang benar-benar bisa mensupport Anda untuk menjadi mengupgrade diri untuk menjadi orang tua yang lebih baik, pribadi yang lebih baik. Kemudian keluarga yang lebih baik, kemudian menjadi orang tua yang lebih baik. Nah, seperti itu. Jadi gelisahlah dan belajarlah. Gelisahlah, buatlah diri kita gelisah, kemudian belajarlah. Nah, kemudian untuk anak, kan? Ini udah terlanjur nih. Iya. Pas uji tadi udah terlanjur. Gimana? Start from zero, itu judulnya. Udah ada tulisan-tulisan. Kayak di Pertamina ya. Mulai dari nol. Mulai dari nol ya, Bu. Yeah. Betul. Mulailah dari nol lagi. Karena mungkin anak kita sudah 20 tahun bareng sama kita, dan itu penuh luka. Ya kan, hati itu udah dibolongin, ya kan? Tapi emang harus ekstra banget tuh ya Bun. Ekstra kan udah menjadi trauma gitu. Iya benar. Tapi selalu saja ada harapan ya. Kalau kita mau mulai, selalu aja ada langkah awal untuk sesuatu yang memang baru gitu ya. Seperti misalnya gini, Bunda beberapa waktu lalu itu diminta untuk menjadi mentor untuk orang-orang tua, anak-anak rumah singgah di rumah singgah ya. Nah, jadi orang tuanya bagian Bunda, jadi yang anak-anaknya bagian yang lain ya. Itu orang tua tuh beberapa bulan sama Bunda itu ya, beberapa kali pertemuan. Nah, ini Bunda simulasikan tentang start from zero itu ya, mulai dari nol lagi. Satu orang ibu bilang gini, dia nggak malah datang dengan PD tanpa tutup aurat loh, ibunya itu di pantai Purus Padang itu ya. Bu, ambo praktekkan, ini pakai bahasa Inggris boleh? Bu, saya praktekin yang ibu ajarkan. Anak gadis saya setiap yang SMA itu setiap kali saya bangunkan setiap pagi nggak bakal pernah ada tanpa berantem kami, jadi drama terus ya tiap pagi. Sejak saya praktekkan yang ibu bilangnya, saya bangunkan dengan gini, Kak, bangun Kak, ahli surga mama, bangun lagi nak, sholat subuh gitu ya. Dia bilang, Bu, dan dia langsung bangun
Dan itu never ever gitu ya. Luar Sebelumnya biasa ya. luar biasa. Satu orang nenek bilang gini, cucu saya bilang kayak gini Bu, setelah saya praktekin yang ibu ajarkan tentang lemah lembut segala macamnya. Nenek tadi jalan lewat mana Nek? Tasapo di kuburan mana? Oh iya Bu, saya juga dibilangin segitu sama anak saya. Mama kok tasapo di mana kok? Can you imagine, bisa gak Ji bayangin Ji? Ketika orang tua berubah jadi baik, mendadak 180 malah 180 derajat ya. malah itu aneh bagi anak-anak yang yang dimarahin untuk sebentar, Tapi dia suka ya, dicaci-caci. Bunda, suka. Actually pasti dalam hatinya dia suka. Nah, jadi Bunda bilang apa? Biar kita nggak malu. Kadang-kadang orang tua kan ada malu, ada gengsi ya. gengsi. Ujuk-ujuk kan tiba-tiba apa sayang, gubrak kapan-kapannya bikin sayang gitu ya, misalnya ya. Maka apalagi yang biasanya keras ya, kau gitu, ang gitu ya Bun. Dia paling nggak suka dikawin. Ada aja tuh kalau tamu di rumah, mana ibunya gitu kan, ditanya nggak pakai nama Uji gitu, tapi kau. Kama kau tadi gitu. Itu budaya ya Ji. Karena di rumah Ji saya nggak gitu ya. Pasti nggak kayak gitu kan. Tapi di rumah-rumah yang lain, kau itu adalah bagian dari bahwa kamu adalah anak perempuan, kamu perempuan maka dipanggil kau. Karena kamu laki-laki maka dipanggil ang. Jadi sama lo gue di Betawi ya. Ada keluarga-keluarga yang mau itu kasar banget gitu ya. Tapi bagi orang yang biasa itu biasa aja. Jadi sebenarnya itu memang teritorial ya, tergantung itu di mana. Tapi intinya adalah bahwa di keluarga yang biasa dengan dengan suara keras, suara 5 oktav, maka yang 1 oktav itu nggak mempan atau malah aneh gitu ya. Nah, ini dia. Jadi daripada kita dibilang anak Tasapodima, mending kita ayo kumpulin. Jadi gini, Bunda rapat keluarga ya. Nah, jadi Bunda sekarang mau ngasih tahu bahwa Bunda alhamdulillah sekarang mulai belajar tentang parenting. Bunda baru lo dapet ilmu nih kok baru gitu kan ya. Bunda mungkin dengar channel YouTube-nya PKS gitu ya. Ternyata banyak salah Bunda selama ini gitu. Bunda suka mari adik anak Bunda, suka maki-maki, suka memukul, suka cubit anak Bunda. Itu betul Bunda minta maaf. Mau anak Bunda maafin Bunda nak? Nah, mulailah dari situ. Ya kan? Sebuah pengakuan diri. Mengakui, ya kan? Bunda betul-betul minta maaf. Dan ini gentleman ini, anak-anak pasti akan tersipu-sipu sambil lirik-lirikan. Dalam hatinya, akhirnya sadar juga. Iya. Dan itu fine. Tetapi Ji, ini juga harus ada ini lagi juga. Harus ada cara yang benar ya. Karena gini, orang tua kadang-kadang anak bilang gini kan, mama tumben, tuh orang tua udah kepancing lagi tuh. Sakit hati lagi kan. Kamu lagi mama udah mau berubah ya. Akhirnya ini bisa ulang lagi nih kan. Nah, artinya adalah kita jangan terpancing. Jadi periksa hati anak-anak kita. Kalau menurut Uji, mama gimana nak? Dan apanya di bagian mananya mama yang harus mama perbaiki? Kalau menurut kamu nak, hal apa yang harus Bunda perbaiki? Mama tuh kalau ngomong suka keras, tau nggak Ji? Ada anak teman Bunda psikolog. Jadi imagine psikolog dan beliau adalah ketua Forum Lingkar Pena se-Indonesia pernah. Anaknya aja bilang kayak gini. Aku nggak suka sama Umi waktu udah kita rapat keluarga ya. Aku nggak suka kalau Umi bilang tumben. Saya nggak bayangin. Tumben aja, sebuah kata tumben aja bisa jadi masalah tanya sama anak. Loh, emangnya kenapa Kak? Iya, kalau aku bersihin kamar terus Umi bilang tumben. Emangnya aku nggak pernah? Ya memang aku nggak pernah bersihin kamar. Jadi ternyata kata tumben itu nyakitin bagi anak. Bayangkan. Nah, ada satu orang anak lagi yang sampai ke psikolog. Ternyata apa? Anak itu bikin marah ayahnya terus-terusan gitu ya. Bikin jengkel ayahnya dan ayah udah angkat tangan akhirnya sampai ke ahlinya kan. Nah, ternyata oleh psikolog tanya, apanya dari ayah kamu nggak suka? Dia bilang gini, ayah selalu manggil aku endut. Dan aku paling nggak suka dibilang endut gitu. Ayah kaget ayahnya kaget banget. Ayah bilang, loh itu kan pegangan sayang ayah sama kamu. Dan dia nggak mau. Bertahun-tahun anak itu dipanggil endut. Oleh ayahnya itu gemes, bukti dia sayang dan gemesnya sama anaknya, tapi oleh anak itu dia dianggap itu penghinaan. Bayangin body shaming ya. That's it. Oleh anaknya itu dianggap penghinaan, sehingga akhirnya dia membalasnya dengan apa? Dengan bikin jengkel ayahnya. Nah, artinya adalah periksalah hati anak kita. Periksa hati anak kita. Dan Ji tahu nggak Ji? Ada anak yang di handphonenya ini Ji, mamanya, kalau Ji save nama Bunda siapa di HP Ji? Bunda Well. Okay. Ada anak kandung yang men-save nomor mamanya dengan apa? Setan. Apa tuh ya Bun penyebabnya? Itu dia.
Kalau mamanya nelfon, nah ini setan menelponnya. Ini real. Ini real. Akibat dari orang tuanya ya Bun ya. Ya, karena orang tua nggak pernah periksa hati anak. Dia pikir anaknya dia baik-baik saja. Bahwa dia selama ini sudah memberikan yang terbaik untuk anak. Orang tua kan gitu ya. Ini memproklamasikan kan. Mama udah udah banting tulang untuk kamu. Papa udah pulang dari pagi gelap sampai gelap ya. Pergi gelap pulang gelap demi kamu, gitu kan? Nah, orang tua kan suka jual jasa kan? Mungkin jasa ya. Padahal bener nggak sih itu dibutuhkan oleh anak? Nah, so periksa hati anak-anakmu. Kemudian apa? Start from zero lagi. Mulailah dari nol. Nah, bantu mama ya nak. Nah, maunya mama seperti apa? Mama, soalnya aku mau kalau mama lembut-lembut kayak gini. Oke, mama akan coba lembut gini. Kalau mama bantu mama untuk kalau mama panggil cukup 2 kali aja. Gimana? Jadi tawar menawar gitu loh. Bikin kesepakatan, benar. Kayak Bunda misalnya untuk bangunkan anak aja ya. Bunda tanyain, masing-masing anak tuh beda-beda tuh. Kayak bisa menjahit. Ait gimana caranya supaya Bunda bisa membangunkan Ait dengan cepat, nak? Panggil aja Ait. Terus kalau misalnya Ibu hit, bangun nak. Dia bilang gini. Tahu nggak tuh? 6 menit lagi. Pernah 5 menit ya, terus 5 menit lagi. Masih nambah deh ya. Makanya sebelum azan kayak gitu ya. Artinya adalah bahkan untuk membangunkan anak pun kita perlu bertanya. Apanya dia sukanya dengan metode yang seperti apa? Metode apa? Ya. Karena kita kan bisa gitu kan ya. Gitu kan ya. Gitu kan ya. Atau dari ke dapur ke kamar gitu kan ya. Itu kan bisa dengar. Jadi ya Allah ya Rahman. Ada dia makin kencang tidurnya. Makin kencang. Makanya makan dia kayak gini kan ya. Nah, kalau pas dengan gitu ya. Oh, mama naik darah tuh. Kamu ya gitu. Oh, drama bagikan. Nah, so banyak hal yang sepele kita pikir itu jangan sepelekan lagi gitu. Bahkan untuk menanya kamu mau dipanggil apa nak oleh mama? Apakah benar selama ini panggilan kita itu udah disambutnya sebagai panggilan kesayangan? Kayak seperti Mujahid lagi ya, dibilang ini. Bunda, Ait kalau dipanggil teman di sekolah itu Mujahid Bunda. Bunda waktu dia ngomong itu aja, karena Bunda udah masuk ke parenting ini ya, Bunda langsung terkesiap loh. Bunda bilang, oh iya Ait, Bunda Ait suka dipanggil sama teman-teman Ait Mujahid. Iya Bunda, Ait kalau memperkenalkan diri ke teman itu Mujahid. Jadi teman-teman Ait itu manggil Ait Mujahid. Oke? Okay? Mujahid ya. Terus Bunda langsung tanya gini, kalau Bunda manggil Ait maunya apa sayang Bunda panggil? Ait. Bunda bilang alhamdulillah. Enggak salah gitu ya. Coba kalau selama ini berapa belas tahun sudah dia ya. Kita enggak suka gitu. Padahal dia juga pengen dipanggil Mujahid, siapa tahu kan? Iya, nah, jadi akhirnya sebuah panggilan ya Bunda. That's it sayang. Jadi akhirnya ya Allah ya Rahman gitu. Benar-benar tidak sesederhana yang kita lalui selama ini gitu. Jadi benar-benar harus betul-betul peka, terus belajar terus gitu ya, terus ngeh terus gitu. Sampai akhirnya di jannah kumpul. Iya. Oke Bunda, luar biasa ya sahabat semuanya. Jadi yang dari uji pribadi yang sangat salut sama Bunda Wel ini, udahlah beliau ini single mom gitu ya, terus juga gimana mendidik anak sulungnya untuk bisa mengayomi adik-adiknya juga ya Bunda, gimana memilih katanya, semuanya pasti itu menjadi pengalaman yang luar biasa ya Bunda. Sampai hari ini pun masih belajar, meskipun Bunda ini dikenal sebagai seorang trainer, motivator, pakar parenting, tapi masih tetap belajar sebegitu luasnya dan memang harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman tentang ilmu parenting itu. Jadi pada sahabat semuanya jangan lupa terkhusus ya untuk orang tua di rumah dan yang akan menjadi orang tua, jangan lupa untuk tetap upgrade ilmu dan persiapkan dengan sematang-matangnya gitu, karena nggak bisa kebutuhan anak menyesuaikan dengan zamannya gitu. Jadi nggak bisa ilmu menjadi orang tua di saat 2009 masih kita pakai di 2029, itu jauh ketertinggalannya gitu. Jadi kita memang harus selalu belajar intinya Bun ya, harus selalu terus belajar gitu. Nah kira-kira di akhir diskusi kita ini apa yang ingin sangat Bunda sampaikan kepada orang-orang tua di rumah khususnya, karena kita temanya tadi orang tua durhaka, adakah gitu. Nah jadi jangan sampai ada malin kundang berikutnya atau anak-anak berikutnya yang tidak merasakan ketidakpenuhan haknya dari ayahnya, dari ibunya. Kira-kira apa nih yang paling ingin Bunda sampaikan sebagai seorang tua, meskipun ada yang mungkin di rumah sebagai single mom juga atau
dia juga hanya ayah seorang diri yang membesarkan anaknya dengan penuh kasih sayang, ternyata dengan pola asuh yang masih belum tepat. Kira-kira apa yang ingin Bunda sampaikan kepada orang tua di rumah? Silakan, Bu. Baik, pada orang tua semua ya. Masya Allah. Ya Allah. Mari kita buat anak-anak kita mencintai kita, karena mereka benar-benar mencintai kita. Bukan terpaksa mencintai kita karena mereka takut pada azab Allah. Jadi karena ditakut-takutin dengan benar-benar mencintai kita karena apa yang sudah kita tanam pada mereka. Inilah sebenarnya yang PR kita seumur hidup kita. Dan bukti mereka mencintai kita adalah ketika mereka nanti yang menuntun tangan-tangan kita ke jannah. Mereka bisa menjadi pembela kita nanti di yaumil akhir bahwa kita, saya ibunya, Anda ayahnya, adalah ayah-ayah dan bunda-bunda yang terbaik yang Allah berikan pada mereka. Ayah bunda, semangat kita bersama, saling genggam tangan, saling menguatkan untuk menjadikan rumah-rumah kita adalah rumah-rumah anak-anak ahli surga. Amin. Dan para pemimpin-pemimpin dunia, bagi orang-orang bertakwa itu adalah anak-anak kita, dan setiap anak kita adalah pemimpin dunia bagi orang-orang bertakwa itu. Mari sama-sama kita jadikan anak-anak kita menjadi anak-anak qurratu ayun yang membahagiakan kita dunia, terlebih-lebih nanti di akhirat sana. Amin ya rabbal alamin. Ya baik, sahabat PKS TV Padang dimanapun berada, itulah yang ingin disampaikan oleh Bunda Wel kepada kita semuanya. Semoga amanah sebagai seorang tua itu bukan hanya sekedar karena kebetulan ya Bunda, kebetulan jadi orang tua itu karena udah melahirkan, karena udah punya anak, tapi jadilah orang tua yang betulan, bukan kebetulan jadi orang tua gitu. Jadi memang benar-benar penuh persiapan nih, karena ilmunya nggak bisa cuman di bangku perkuliahan 114, kalau sarjana 114 SKS nggak bisa. Ini emang SKS-nya seumur hidup ya Bun ya, selama menjabat sebagai orang tua. Nah selama itu juga kita belajar selalu ya Bun ya. Oke, mungkin itu yang disampaikan oleh Bunda Wel tadi menutup perjumpaan kita pada sesi kisah pada kali ini. Cawan sore berfaedah. Semoga setiap orang tua yang menyaksikan di rumah dan juga anak-anak yang juga menyaksikan di rumah masing-masing menjalani perannya dan memenuhi hak baik sebagai seorang anak maupun sebagai orang tua. Tetap stay tune di channel kita PKS TV Padang. Menyaksikan tema-tema yang seru dan jangan lupa like, komen, dan share apapun konten yang akan kita sebarkan. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.